warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Edita Destiara di podcast SMP Negeri 3 Tenggarong. Kita bakal ngobrol seru, belajar dan berbagi informasi baru seputar kehidupan di sekolah. Nah, hari ini sekolah kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Jadi kita kedatangan tamu dari DPPA, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai sekolah ramah anak. Nah, bersama ibu yang di sebelah saya yang cantik ini, mungkin saya bisa perkenalkan, yaitu Ibu Hajah Berlian S.Os. Yaitu kebetulan beliau ini menjabat di Kabid ya Ibu. Yaitu Kabid itu adalah peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. Betul Ibu? Iya, betul. Nah, hari ini mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol santai ya Ibu sama Ibu. Nah, hari ini mungkin saya mau tahu nih Bu, Ibu kan sebelumnya itu apakah sudah menjabat atau memang sudah lama di bidang kewanitaan atau perempuan perlindungan anak ini, atau sebelumnya apakah ada sejarahnya mungkin pada akhirnya sampai di sini Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, sudah diperkenalkan ya sama adik kita, bahwa saya awalnya bertugas di Muarakaman. Jadi sekretaris camat di Muarakaman selama 12 tahun. Iya, cukup ya, Bu. Dan dititipi amanah jadi camat Muarakaman selama 4 tahun. Masya Allah. Dan saat ini beberapa bulan yang lalu kita dihijrah ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebetulan dititipi amanah jadi kepala bidang di pemberdayaan perempuan dan menangani masalah peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak di DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara. Masya Allah, ternyata perjuangannya sampai di sini luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, Bu. Siap. Mungkin kita bisa langsung aja Bu tanya-tanya. Siap. Biar saya ini menambah informasi dan ilmunya dari beliau yang luar biasa ini. Iya, siap. Mungkin kan Ibu sebagai Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan ya Ibu di kecamatan Ibu, apa saja indikator ya Ibu, menurut Ibu itu indikator apa saja yang membuat sebuah sekolah benar-benar layak dikatakan sebagai ramah anak? Sekolah ramah anak. Nah, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi sekolah tersebut Ibu untuk konsisten mungkin untuk memenuhi agar sekolah itu dikatakan ramah anak? Ada beberapa hal yang harus kita pahami, dan kami ini merupakan langkah sudah dijalani oleh kawan-kawan kita yang terdahulu, bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara ini kita harus membuat suatu sekolah yang ramah anak, dan ada beberapa kriteria. Di sekolahan itu tidak adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Itu satu poin yang harus kita jaga. Nah, ini harus tidak ada tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Ini sarana dan prasarana yang memadai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah SDM. SDM yang sangat mendukung. Dalam garis besarnya itu adalah para dewan guru kita. Nah, ini yang 3 poin yang harus kita, itu yang sangat potensi yang harus kita jaga itu. Jadi indikator-indikator ini saling berkaitan ya. Saling berkaitan untuk menjaga agar sekolah itu dikatakan sekolah ramah anak. Iya, betul. Jadi 3 indikator ini memang harus ada di setiap sekolah. Siap, ya Bu. Iya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Ibu. Nah, kita kan mungkin sebagai ibu ini dari perlindungan anak itu kan bukan hanya tugas guru dan komisi ya Ibu, tetapi juga butuh peran aktif dari siswa atau murid sendiri. Bagaimana cara efektif bagi kami Ibu, para murid ini untuk menciptakan ruang aman di sekolah agar mereka ini berani bersuara jika melihat atau mengalami tindakan yang tidak ramah anak? Dalam hal ini perlu kita pahami bersama
karena anak-anak ini otomatis takut Ah, iya. untuk melaporkan segala sesuatu yang ada. Nah ini karena mungkin ada beberapa hal faktor, adalah ancaman atau apa dan lain sebagainya. Nah jadi anak adalah selaku pelapor dan pelopor. Nah ini anak selaku pelapor dan pelopor bekerja sama dengan guru BK. Nah harus kerjasama dengan guru BK dan tim TPPK. Bekerja sama ini, tim perlindungan pencegahan kekerasan di sekolah. Iya, dan kita selaku Dewan Guru harus menjaga keselamatan anak apabila melaporkan, dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai terdengar dan sampai diketahui bahwa ada siswa yang melapor dan lain sebagainya. Itu jangan sampailah ini ya, mungkin dalam hal itu ya, supaya tim perlindungan pencegahan kekerasan di sekolah ini bisa terjalin kerjasama yang baik terhadap anak-anak itu sendiri. Ada yang melindungi, itu yang paling utama sekali. Jadi mungkin siswa ini nantinya bakal lebih percaya diri ya Ibu Iya. ya, ketika ingin melaporkan bahwa mungkin mereka mengalami kekerasan ataupun suatu kendala kepada guru ketika informasi itu bisa ditutup dan tidak diketahui dari pihak manapun mungkin. Iya, betul. Itu harus ada perlindungan di situ. Kita jaga. Ada beberapa hal anak-anak yang sering sebenarnya ada kekerasan di dalam keluarga. Iya. Ada pencabulan di dalam keluarga dan ada misalnya anak seperti misalnya ngelem, ada yang menggunakan barang-barang yang tidak ini ya, kita harus menjaga. Kalau anak itu curhat kepada kita, kita harus lindungi, dijaga supaya kenyamanannya itu muncul dan bisa kita terima, dan kita harus mencari solusi dalam hal ini. Ya. Berarti kita memang harus dekat dengan Dekat mereka, dengan ya, mereka, merangkul iya, agar mereka merangkul. itu percaya kepada kita. Iya, bahwa ada yang melindungi, Iya. ada yang memperhatikan. Ibu, terima kasih sekali Iya. atas informasi. Nggih, nggih. Mungkin berikutnya Ibu, saya ingin bertanya, mungkin setelah melihat langsung nih Bu, kita kan barusan Ibu tadi masuk ke ruang lingkup keluarga SMP Negeri 3 Tenggarong. Iya. Nah, apa pesan terbesar Ibu mungkin bagi kami semua dan harapan Ibu agar sekolah kami ini bisa menjadi pelopor atau sekolah ramah anak yang dapat menginspirasi sekolah lain di Kutai Kartanegara ini, Bu? Ya, cukup luar biasa ya. Terus terang aja kami datang bersilaturahmi ini, berkunjung ke SMP 3 ini karena sejak tahun 2021 dan sekarang ini sudah ada SK untuk sekolah ramah anak. Itu. Jadi kita akan meningkatkan lagi ke SK Bupati Kutai Kartanegara. Ini tujuan kami datang bersilaturahmi ke sekolah SMP 3 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami setelah masuk di lingkungan sekolah ini luar biasa, sangat luar biasa. Di sini saya melihat tidak ada lagi, saya lihat itu anak-anak yang merasa canggung di sini. Terus IT-nya ya semuanya pakai yang namanya sudah pakai laptop semua ya. Iya, WiFi-nya sudah terjalin luar biasa di sini, IT-nya luar biasa, sangat bagus sekali. Di sini saya berharap dengan adanya sekolah seperti ini ya, sekolah kita ini penghargaan yang dihadapi, yang diterima oleh sekolah SMP 3 ini cukup luar biasa dan cukup dikategorikan bahwa sekolah ini layak untuk kita jadikan sekolah SK yang diterbitkan oleh Bupati Kutai, sekolah ramah anak. Ini yang ketiga, saya ini sendiri di sini melihat di dalamnya baik itu guru BK-nya, kami datang silaturahmi dan saya melihat CCTV di mana-mana. Dalam menghadapi pelajaran itu luar biasa. Ini nih saya luar biasa melihat di sini siswanya 1.200. Luar biasa. Pasti ada tantangan dan rintangan yang dihadapi dan alhamdulillah saya konsultasi dengan guru BK sangat
luar biasa juga guru-guru BK-nya itu menghadapi, karena tantangan itu pasti ada. Itu pasti ada, permasalahan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Oke, mungkin dalam hal ini kami dari Pemberdayaan Perempuan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ini Ibu Kepala Sekolah luar biasa ini, semangatnya, bimbingannya, terima kasih Bu Nuraini ya Bu, luar biasa ini dengan guru-guru kita, Bapak Guru, Dewan Guru kita, terima kasih luar biasa perjuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan dan tolong dijaga, karena menjaga itu suatu hal yang sangat berat, tapi dengan kesuksesannya ini luar biasa. Kami dari Pemberdayaan Perempuan memberikan support yang sangat luar biasa, dan terima kasih kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Dr. Aulia Rahman ini, Aulia Basri, luar biasa ini, karena di sini diberi bantuan dari Dinas Pendidikan, memberi bimbingan. Terima kasih. Inilah sekolah yang bisa kita rekomendasikan untuk jadikan studi tiru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas ilmu dan informasi yang sangat luar biasa ya bagi kita semua, menambah wawasan kita mengenai perlindungan anak di sekolah dan untuk sekolah ramah anak ya Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Mungkin sekian yang bisa kita berikan dan obrolkan dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.